Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kurnia dari kelas 12D Sosiologi 2. Di sini saya akan menjelaskan Orde Baru tentang kebijakan ekonomi dan politik. Orde Baru adalah periode yang bersejarah di Indonesia, dimulai setelah jatuhnya Presiden Soekarno dan lanjut sampai jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui sebuah proses yang disebut Super Semar, Surat Pemerintah 11 Maret pada tahun 1666. Orde Baru berusaha membawa stabilitas setelah periode ketidakpastian di era sebelumnya. Kebijakan ekonomi adalah Orde Baru bertujuan untuk membalikkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi berbasis sektor, fokus pada pembangunan sektor pertanian dan industri. Investasi asing dalam usaha yang menarik modal dari luar negeri. Pemerintah menerapkan kebijakan yang ramah terhadap investor asing. Bantuan internasional, sukarelawan dan dana internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain. Stabilitas ekonomi, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan meninggalkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan persentase tinggi pada tahun 1980 dan 1990, Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan tahun mencapai lebih dari 6% per tahun. Lanjut ke kebijakan politik. Di sisi politik, Orde Baru mengadopsi sistem yang sangat terpusat. Penguasaan partai politik Golkar. Partai yang dikuasai oleh Soeharto menjadi salah satu partai yang sangat sah, walaupun ada partai-partai lain dipromosikan dengan pembatasan ketat. Pembuatan gerakan operasi pemerintah mendidik tegas setiap gerakan atau partai yang bisa menantang kekuasaan, penangkapan terhadap aktivitas pro-demokrasi dan hal biasa. Sistem pemilu terbatas dan kontrol media. Pembangunan nasional, meskipun ada banyak pembatasan politik, pemerintah juga memunculkan program-program pembentukan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Baik, penutup dari materi Orde Baru dari kebijakan politik dan ekonomi. Meskipun Orde Baru berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyak kritik muncul terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pembatasan kebebasan politik. Akhirnya gerakan reformasi pada tahun 1998 mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri, mengakhiri Orde Baru, dan membuka jalan bagi reformasi demokrasi Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.